Selamat datang di Kirana Channel, channel alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Terima kasih. Bab ke-16. Xiaoyan menunggu Yuan King pergi sebelum tatapannya tertuju pada gunung yang hancur. Tatapan Xiaoyan membara dan darahnya mendidih. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya, dia terbang menuju celah besar di gunung. Setelah Xiaoyan masuk, ada sebuah gua yang luas. Lusinan orang berdiri berdampingan dalam barisan horizontal. Begitu Xiaoyan masuk, gelombang panas tak terlihat menyerbu ke arahnya. Xiaoyan mengabaikannya dan terkejut. Dengan lambaian tangannya, layar cahaya menyala muncul di sekelilingnya dan menyelimuti Xiaoyan. Gelombang panas melonjak dan membombardir layar cahaya yang menyala-nyala. Dengan keras, riak-riak meledak seperti air dan kemudian menghilang ke udara tipis. Xiaoyan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka gelombang panas tidak hanya memiliki kemampuan untuk memantulkan serangan seperti penghalang di luar, tapi juga bisa melakukan serangan balik dengan sendirinya. Untungnya, kekuatan serangan ini tidak terlalu besar. Setidaknya untuk saat ini, itu tidak cukup untuk menembus penghalang fighting Qi Xiaoyan. Xiaoyan berjalan maju di dalam gua. Namun Xiaoyan menyadari bahwa semakin jauh dia berjalan, semakin kuat gelombang panas yang keluar dari gua. Ini langsung membombardir penghalang cahaya doki yang ditempatkan Xiaoyan, menyebabkannya bergetar berulang kali. Namun, Xiaoyan sepenuhnya mengabaikan semua ini. Yang dia lakukan hanyalah terus berjalan ke depan. Namun, dari alis Xiaoyan yang berkerut rapat, terlihat bahwa hati Xiaoyan tidak setenang yang terlihat di permukaan. Saat ini, hati Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan. Ini karena setiap kali gelombang panas membombardir layar cahayanya yang menyala-nyala, Xiaoyan dapat menemukan bahwa setiap kali gelombang panas itu meledak, akan ada gumpalan api yang tidak dapat dideteksi oleh Xiaoyan yang menyatu ke dalam layar cahaya berapi-api yang telah dia siapkan. Pada awalnya, Xiaoyan berpikir bahwa itu adalah secerca asal mula api surgawi, dan itu adalah peluang besar. Xiaoyan tidak menolaknya dan menyerap semuanya ke dalam api surgawi miliknya. Namun, setelah Xiaoyan menyerap sebagian kecil, Xiaoyan terkejut saat mengetahui bahwa asal-usul api surgawi bukanlah sesuatu yang diperolehnya secara kebetulan. Sebaliknya, roh api surgawi ingin menggunakan ini untuk merebut api surgawi di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan juga ingin mengisolasi dirinya dari semua ini. Namun, Xiaoyan bahkan lebih terkejut lagi saat mengetahui bahwa dia tidak dapat memisahkan api surgawi dari tubuhnya. Sebaliknya, api dingin tulang di dalam tubuhnya berulang kali ditelan. Dalam sekejap, lebih dari separuh api pembekuan tulang telah dilahap dan mustahil untuk kembali. Ini karena lorong gua di belakang Xiaoyan sudah dipenuhi api yang berkobar. Jika dia ingin kembali, dia harus menerobos lautan api ini. Namun, dengan kekuatan Xiaoyan, Xiaoyan tidak memiliki keyakinan sedikit pun bahwa dia bisa keluar. Oleh karena itu, dia hanya bisa terus bergerak maju. Ekspresi Xiaoyan suram. Pada saat ini, Xiaoyan akhirnya mencapai akhir gelombang panas. Namun, di akhir gelombang panas, Xiaoyan tidak menemukan informasi berguna apapun. Bahkan tidak ada bayangan api surgawi. Xiaoyan berdiri di ujung terowongan. Di depan Xiaoyan ada jurang maut. Jurang itu memberi Xiaoyan perasaan mati hanya dengan melihatnya. Jelas sekali bahwa itu adalah zona larangan terbang. Bahkan jika itu adalah Xiaoyan, mustahil baginya untuk tetap berada dalam kehampaan bahkan 1 menit atau sedetik pun. Hanya platform batu yang tergantung di kehampaan, yang berkelok-kelok ke atas, memberi orang perasaan bahwa mereka telah kembali dari lahang kematian. Xiaoyan melihat ke atas platform batu. Di titik tertinggi dari platform batu, ada sebuah platform. Di sana, ada nyala api yang samar-samar terlihat. Nyala api itu sangat redup, tetapi menerangi seluruh gua. Di sekitar platform batu, ada 6 es. Es itu terhubung dan mengeluarkan api yang berkobar. Xiaoyan tidak bisa melihat isi es di bawah naungan api. Namun, dia yakin ke-6 es itu bukanlah benda biasa. Ada segel api yang terukir di platform batu yang lebarnya sekitar 10 kaki. Gelombang aura yang sangat panas melonjak darinya, menyebabkan kulit kepala Xiaoyan tergelitik. Namun, saat Xiaoyan melihat sosok di dinding batu seberangnya, dia sedikit terkejut. Itu adalah patung batu yang sangat besar. Seluruh patung batu itu berwarna putih keperakan dan memancarkan cahaya yang berkilauan. Isi dari patung batu itu adalah seorang lelaki tua. Wajahnya tidak berbeda dari lelaki tua biasa, tapi dia berdiri di sana dengan bangga. Meski matanya juga diukir dari batu, ia tetap memberikan kesan kepada orang-orang bahwa ia memandang rendah dunia.
Pakaiannya tidak dihiasi dengan warna apapun. Tangannya yang diukir dari batu membentuk segel tangan yang aneh. Itu dipenuhi dengan perasaan yang sangat misterius, menyebabkan alis Xiaoyan tanpa sadar berkerut. Hanya ada satu bagian dari patung batu yang berwarna, yaitu rambutnya. Kepala dengan rambut putih keperakan dan biru es cerah yang seperti batu giok. Meski terbuat dari batu, rambut putih keperakan bisa terlihat. Xiaoyan berdiri di tempat dengan linglung. Matanya terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia melihat patung batu itu. Baru setelah beberapa lama, dia melontarkan dua kata karena terkejut tahu dia kaisar kuno. Pada saat yang sama, di aula berwarna biru es, seorang lelaki tua berjubah putih panjang dan rambut biru es tiba-tiba membuka matanya yang semula tertutup rapat. Dilihat dari penampilan lelaki tua itu, dia sebenarnya sama persis dengan patung batu itu. Pria tua itu menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah kubah aula. Ke arah itulah Xiaoyan berada. Ada sedikit kegembiraan di mata lelaki tua itu, tetapi ada juga sedikit keengganan. Sudut mulutnya sedikit rangkat membentuk senyuman seolah dia telah terbebas dari beban berat. Segera setelah itu, suara heroik lelaki tua itu bergema di dalam aula. Haha, sudah lebih dari 10 tahun. Kalian akhirnya datang. Haha, teman-teman. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang bisa dibandingkan dengan lelaki tua ini kali ini. Haha, lelaki tua itu melirik lagi ke arah di mana Xiaoyan berada, lalu menutup matanya yang keruh sekali lagi. Dia berkonsentrasi pada budidayanya dan diam-diam menunggu kedatangan Xiaoyan. Aula itu langsung menjadi tenang seiring dengan keheningan lelaki tua itu. Hanya suara nafas lelaki tua itu yang terdengar di setiap sudut aula. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat patung batu besar di seberangnya, terutama wajah lelaki tua itu dan kepalanya penuh dengan rambut perak biru es. Ekspresi terkejut muncul di wajah halus dan cantik Xiaoyan. Dia tidak menyangka Kaisar kuno Toushi pernah datang ke sini sebelumnya. Mungkin ini adalah tempat warisan yang ditinggalkannya. Ngomong-ngomong, aku bisa dianggap sebagai setengah murid Kaisar kuno Toushi. Hehe, Kaisar kuno Toushi, junior ini tidak akan sopan dengan warisanmu. Ketika Xiaoyan berpikir bahwa itu mungkin adalah tempat warisan Kaisar kuno Toushi, hatinya menjadi bersemangat. Dia terus-menerus menggosok kedua telapak tangannya. Tampak seperti pencuri profesional. Dia tidak serius sama sekali. Namun, di saat berikutnya, Xiaoyan sekali lagi menjadi serius. Karena itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno Toushi. Itu pasti sesuatu yang luar biasa. Tidak heran dia merasakan aura api surgawi yang sangat menakutkan sebelumnya. Tampaknya warisan di dalamnya tidak mudah didapat. Xiaoyan melirik ke jurang tak berujung, lalu melihat ke banyak platform batu yang melayang di udara. Setelah ragu sejenak, dia berjalan menuju platform batu pertama. Ketika dia berjalan mendekat, Xiaoyan akhirnya bisa melihat platform batu itu dengan jelas. Ternyata ada rantai logam hitam tipis di keempat arah platform batu tersebut. Itu tergantung ke kedalaman jurang yang tidak bisa dilihat Xiaoyan. Di antara setiap dua platform batu, ada juga rantai logam hitam pekat yang menghubungkan keduanya hingga ke platform tertinggi yang memancarkan semburan cahaya api. Ada juga banyak run mendalam dan misterius yang terukir di lantainya. Run-run itu kadang-kadang memancarkan gelombang cahaya energi lemah, menyebabkan seluruh ruangan tampak sangat misterius. Ekspresi Xiaoyan sedikit muram saat dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Saya tidak menyangka akan ada formasi sebesar ini di sini. Sepertinya akan sedikit sulit untuk melewati tahap ini. Tahap pertama sudah sangat sulit. Saya benar-benar tidak tahu betapa sulitnya tahap selanjutnya. Jadilah, cek. Toushi Kaisar kuno, kamu jelas-jelas mempersulit orang lain. Xiaoyan berpikir sambil menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Xiaoyan berjalan ke depan jurang tak berujung. Sudut mulutnya bergerak sedikit, dan hatinya juga sedikit gelisah. Xiaoyan sedikit tenang dan menatap platform batu pertama. Kakinya sedikit ditekuk, dan tubuhnya membungkuk ke depan. Kakinya menginjak tanah, dan seluruh tubuhnya segera terbang menuju platform batu yang hanya berjarak 30 hingga 40 kaki darinya. Busur sempurna yang dibayangkan Xiaoyan tidak muncul. Sebaliknya, saat dia sudah setengah jalan, tubuh Xiaoyan mulai terjatuh ke bawah. Di tengah keterkejutan Xiaoyan, kaki Xiaoyan yang turun sekali lagi menginjak rantai logam hitam pekat itu. Dengan keras tubuh Xiaoyan yang jatuh akhirnya terbang kembali. Pada akhirnya, dia mendarat dengan sempit di tepi platform batu. Begitu Xiaoyan mendarat, tubuh Xiaoyan tanpa sadar tenggelam ke bawah. Namun, Xiaoyan tidak terlalu memperhatikannya. Sebaliknya, dia menoleh ke belakang dengan wajah penuh keberuntungan. Namun, ketika dia melihat ke belakang, Xiaoyan benar-benar melihat bahwa rantai logam yang awalnya gelap gulita saat ini memancarkan cahaya redup dan lemah.
Pada saat ini, rantai logam tempat Xiaoyan berada di beberapa arah platform batu, juga memancarkan cahaya dari titik kontak dengan platform batu, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Secara bertahap meluas hingga ke kejauhan. Kemungkinan besar tidak lama kemudian, rantai logam yang menutupi seluruh gua akan memancarkan cahaya terang. Ekspresi Xiaoyan langsung menjadi serius saat melihat ini. Setelah rantai logam memancarkan cahaya, itu berarti formasi misterius di dalam gua akan segera diaktifkan. Pada saat itu, akan sangat sulit untuk mengatasinya. Xiaoyan menoleh dan mengerutkan kening sambil berpikir dengan hati-hati. Setelah itu, dia ingin berdiri. Namun, hal itu menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Namun pada saat berikutnya, sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Tubuhnya tiba-tiba bergetar saat dia berdiri. Dia mengabaikan kekuatan isap kuat yang disalurkan dari kakinya dan tekanan besar yang disalurkan dari tubuhnya. Dia langsung berjalan menuju platform batu di depannya seolah-olah tekanan pada platform batu itu bukan apa-apa. Perlu diketahui bahwa Xiaoyan adalah orang kuat yang melatih doki dan tubuh fisik. Bagaimana kekuatan fisiknya bisa ditekan oleh tekanan kecil ini? Dengan pengalaman pertamanya, Xiaoyan juga secara bertahap menjadi akrab dengan situasi di platform batu. Meskipun tekanan pada platform batu semakin kuat setiap langkahnya. Hal itu tidak sulit bagi Xiaoyan. Namun, Xiaoyan juga menemukan bahwa setiap kali dia menginjak platform batu, rantai logam yang mengelilingi platform batu akan diaktifkan. Dari sana, ia akan mulai memancarkan cahaya dan meluas hingga ke kejauhan. Hal ini menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit cemas di dalam hatinya. Xiaoyan terus melompat maju berkali-kali. Xiaoyan akhirnya hanya tinggal selangkah lagi dari platform batu terakhir. Selama dia mengambil langkah ini, dia hanya akan selangkah lagi dari platform itu. Senyuman nyaman muncul di wajah Xiaoyan yang dipenuhi keringat. Namun, ketika Xiaoyan melihat rantai logam di sekitarnya yang awalnya berwarna hitam pekat, ekspresinya menjadi jelek lagi. Xiaoyan mengambil langkah maju yang berat, selangkah demi selangkah. Dapat dilihat bahwa pada saat ini, bahkan kekuatan Xiaoyan pun tidak sebesar yang dia harapkan. Bang! Xiaoyan setengah berlutut di tanah sambil terengah-engah. Keringat di wajahnya terus-menerus menetes ke tanah seperti bunga krisan yang sedang mekar. Ekspresi Xiaoyan sangat serius. Alisnya terkatup rapat saat dia melihat ke platform yang hanya berjarak 90 kaki darinya. Giginya berderit saat dia mengertakkannya. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat ke platform yang ada di dekatnya. Dia kemudian melihat formasi besar yang akan terbentuk di sekelilingnya. Dia menguatkan hatinya dan tangannya tiba-tiba mendorong ke tanah. Tubuhnya yang semula setengah berlutut di tanah dengan paksa berdiri. Tatapannya tegas saat dia melihat ke platform di seberangnya. Karena platformnya agak tinggi, Xiaoyan tidak bisa melihat apa sebenarnya yang ada di platform batu itu. Namun, selama dia mencapai platform, dia tidak akan jauh dari api surgawi. Memikirkan hal ini, tatapan Xiaoyan menjadi lebih tegas. Pandangannya terhadap platform menjadi lebih penuh harapan. Xiaoyan berjalan selangkah demi selangkah menuju sisi berlawanan dari platform batu. Cahaya pada rantai logam di sekitarnya terus meluas. Baru pada saat inilah Xiaoyan menyadari bahwa ujung rantai logam sebenarnya terhubung ke 6S. Pada saat ini, 6S juga memancarkan gelombang cahaya berkilau dan tembus cahaya, beresonansi dengan rantai logam berkilau. Ekspresi Xiaoyan berubah sekali lagi. Langkah kakinya semakin cepat saat dia berjalan ke tepi platform batu. Melihat platform yang sedikit lebih tinggi dari platform batu, dia menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya membungkuk ke depan sekali lagi. Kakinya sedikit tertekuk dan dalam sekejap, dia tiba-tiba melesat ke arah platform. Bab ke-17. Xiaoyan melihat ke platform yang semakin dekat dengannya. Dia melihat cahaya neon redup yang akan bersentuhan dengan 6S. Hatinya sangat cemas. Hampir sampai. Sedikit lagi. Akhirnya, mengikuti teriakan di hati Xiaoyan, Xiaoyan akhirnya mendarat di peron sebelum lampu neon dan es bersentuhan. Xiaoyan melirik ke arah lampu neon yang akan bersentuhan dengan es dan menoleh untuk melihat ke tengah platform. Namun, dia sedikit terkejut. Pusat dari platform tersebut bukanlah api surgawi yang seharusnya ada di sana. Sebaliknya, itu adalah lubang vertikal yang mengarah ke bawah. Lubang itu berdiameter beberapa kaki dan berwarna biru sedingin es. Itu memancarkan cahaya redup yang menerangi bagian atas lubang, menyebabkannya menjadi menyilaukan dan menyilaukan. Bagaimanapun, Xiaoyan adalah orang yang berpengalaman. Setelah tertegun beberapa saat, dia menginjakkan kakinya ke tanah dan bergegas menuju lubang. Dia hanya berjarak beberapa meter dari lubang. Namun, pada saat yang paling kritis, seluruh platform tempat Xiaoyan berada tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Sebuah pilar cahaya melesat ke arah langit,
menyebabkan mata Xiaoyan menyipit tanpa sadar. Xiaoyan meraung dalam hatinya. Tubuh penyerangnya tidak mundur melainkan maju. Kakinya sekali lagi menginjak tanah dengan keras dan dia menembak ke arah pilar cahaya dengan keganasan yang lebih besar. Namun, saat Xiaoyan hendak memasuki pilar cahaya, ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah. Telapak tangannya tiba-tiba membentur ke depan dan menghantam pilar cahaya di depannya dengan keras. Bang! Suara yang mengguncang bumi terdengar dari tempat telapak tangan Xiaoyan menghantam. Kekuatan pantulan yang sangat besar mengguncang Xiaoyan hingga darah di tubuhnya bergejolak tanpa henti. Tubuhnya hanya berhenti ketika dia didorong kembali ke tepi platform. Pada saat ini, Xiaoyan secara alami tahu apa yang terjadi. Mata Xiaoyan menyipit saat dia melihat pilar cahaya di depannya. Dohki di tubuhnya perlahan beredar ke seluruh tubuhnya. Sesaat kemudian, pilar cahaya itu perlahan menghilang, memperlihatkan apa yang ada di dalamnya. Di seberang Xiaoyan, di depan lubang, ada 6 naga es yang panjangnya beberapa ribu kaki mengelilinginya. Naga besar itu mengeluarkan gelombang raungan rendah dan memancarkan gelombang aura es, menyebabkan pecahan es halus muncul di udara. Namun, saat pecahan es muncul, mereka ditelan oleh panas yang luar biasa dan berubah menjadi gelombang kabut yang naik dan menghilang ke udara. Pada titik ini, jika Xiaoyan masih tidak bisa mengenali jenis api surgawi apa yang disegel oleh dirinya sendiri, itu akan sangat mencoreng gelar Xiaoyan sebagai kaisar api. Saat Xiaoyan melihat 6 naga es, dia tahu jenis api surgawi apa yang ada di gunung ini. Api surgawi di tempat ini jelas merupakan salah satu api surgawi yang paling lama berinteraksi dengan Xiaoyan. Itu juga merupakan api surgawi pertama yang dilihat Xiaoyan. Api dingin tulang. Saya tidak menyangka bahwa api surgawi yang tersegel di tempat ini sebenarnya adalah api pendingin tulang. Dari kelihatannya, jika saya ingin mendapatkan Bone Chilling Flame ini, saya harus melewati tahap ini terlebih dahulu. Xiaoyan melihat keenam naga es, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia segera mengangkat dokinya dan bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Keenam naga es juga sepertinya tahu bahwa Xiaoyan akan memulai pertempuran. Oleh karena itu, tubuh besar mereka yang semula melingkar satu sama lain juga mulai berputar, memancarkan gelombang aura naga yang menakutkan yang menyebabkan jantung seseorang berdebar. Dengan kekuatan Xiaoyan, dia secara alami bisa merasakan bahwa kekuatan keenam naga es ini kemungkinan besar telah mencapai level Dodi. Bahkan jika mereka dibandingkan dengan dia, kemungkinan besar mereka hanya sedikit lebih lemah. Aku tidak menyangka naga es yang terkondensasi dari formasi menjadi begitu kuat. Ia bahkan memiliki jejak tekanan klan naga. Tampaknya formasi ini tidak sederhana. Xiaoyan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya saat dia merasakan kekuatan naga yang menakutkan di tubuh naga es. Xiaoyan melihat keenam naga besar dan niat bertarung yang berapi-api tiba-tiba muncul dari matanya. Tubuhnya melintas dan dia tiba-tiba menyerbu ke arah 6 naga es. Tinjunya menghantam naga besar yang memimpin kelompok itu. Naga raksasa itu tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Cakar naganya yang sangat besar tiba-tiba mengepal saat bertemu dengan tinju Xiaoyan. Tinju itu bertabrakan dan ledakan seperti guntur bergema di seluruh gua, menyebabkan seluruh gua bergemuruh. Xiaoyan dan naga raksasa itu masing-masing mundur selangkah. Naga besar itu mengayunkan tubuh besarnya dan sekali lagi menyerang Xiaoyan dengan cakarnya. Xiaoyan tertawa keras. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan cahaya keemasan terang terpancar dari tubuhnya. Kekuatan naga yang agung sedang dipancarkan dari tubuhnya. Xiaoyan meraung panjang ke langit. Tiba-tiba, auman naga yang liar dan arogan bergema di dalam gua gunung. Bahkan seluruh gunung mulai bergetar hebat. Cahaya keemasan tersebar dan seluruh tubuh Xiaoyan ditutupi sisik naga ungu emas. Namun, ini bukanlah akhir. Tangan Xiaoyan masih berulang kali mengganti segel. Cahaya keemasan yang awalnya redup tiba-tiba menjadi terang sekali lagi. Tubuh Xiaoyan juga mulai berubah, secara bertahap menjadi lebih tinggi. Dalam beberapa napas singkat, Xiaoyan telah berubah menjadi raksasa emas setinggi 99 kaki. Xiaoyan memandangi naga besar yang terbang di depannya. Dia melontarkan pukulan ke depan dan bertabrakan dengan keras dengan cakar naga yang sangat besar. Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang meledak-ledak. Kekuatan tinju emas raksasa itu tiba-tiba meningkat. Pukulan itu menghantam naga es di depannya hingga terpaksa mundur. Segel di tangan Xiaoyan berubah sekali lagi. Segel dewa kuno dari keterampilan segel dewa dilepaskan oleh Xiaoyan. Telapak tangannya menghantam tubuh naga raksasa itu dan membuatnya terbang dengan keras. Tubuh Xiaoyan juga mulai berubah. Dia secara bertahap menjadi lebih tinggi. Dalam beberapa napas singkat, Xiaoyan telah berubah menjadi raksasa emas setinggi 99 kaki. Xiaoyan memandangi naga besar yang terbang di depannya.
5 naga es yang tersisa memandangi naga es yang telah dipukul mundur. Gelombang raungan rendah keluar dari mulut mereka. Mereka menggunakan mata galak untuk menatap Xiaoyan saat mereka mengelilinginya. Karena aku tidak bisa menghindarinya. Ayo kita bertarung dengan baik. Xiaoyan membuka mulutnya dan tersenyum. Raungan ledakan keluar dari mulutnya. Dia melihat kelima naga es yang mengelilinginya. Dan tubuh besarnya tiba-tiba menyerang tinjunya yang sangat besar dengan keras menyerang kepala salah satu naga es. Sementara tangannya yang lain sekali lagi menghantam dengan segel dewa kuno. Kakinya yang besar tidak mau tertinggal. Keruntuhan tingkat 8 yang tidak pernah dia gunakan untuk waktu yang lama. Lama sekali, ditendang ke arah naga besar lainnya. Dia bahkan menggunakan kemarahan ilahi musim semi kuning. Muh! Meskipun kekuatan serangan Xiaoyan cukup kuat dan masing-masing serangannya kejam, kelima naga raksasa itu juga tidak lemah. Mereka hanya menjadi lesu sesaat di bawah kemarahan ilahi musim semi kuning. Sesaat kemudian, mereka sekali lagi menyerang Xiaoyan. Naga-naga besar ini diaglomerasi dari Bone Chilling Flame. Selain itu, mereka adalah metode formasi menyerang. Melihat serangan yang sangat kuat itu akan segera tiba, tubuh setiap naga besar terbakar dengan api putih. Mulut mereka juga mengeluarkan banyak sinar api. Akhirnya, mereka bergabung bersama dan berubah menjadi pilar cahaya api tebal yang melesat ke arah Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan serius saat melihat ini. Kekuatan masing-masing naga besar ini hampir sama dengan miliknya. Pada saat ini, naga-naga besar ini telah menggabungkan serangan mereka menjadi satu. Kekuatan serangan mereka telah melonjak beberapa kali lipat. Xiaoyan memperhatikan sinar api yang semakin dekat dengannya. Dia mengulurkan kedua tangannya ke depan hingga sejajar dengan dadanya. Sebuah ledakan terdengar dan nyala api cemerlang muncul dari telapak tangannya. Kedua tangannya dibanting dengan keras. Nyala api di tangan Xiaoyan membumbung tinggi dan nyala api itu langsung melingkari tangan Xiaoyan. Xiaoyan memperhatikan 5 naga besar yang semakin dekat. Dohki di dalam tubuhnya dituangkan dengan liar ke api surgawi di tangannya. Pergerakan tangannya pun menjadi semakin cepat. Beberapa napas kemudian, tubuh emas besar Xiaoyan tiba-tiba bertabrakan dengan sinar api. Dia menggunakan tubuhnya untuk secara paksa memblokir sinar itu. Nyala api di tangannya menjadi semakin terang. Ketika Xiaoyan mempertaruhkan tubuhnya yang terluka untuk menyerang di depan 5 naga besar, dia tiba-tiba mendorong tangan kanannya ke depan. Bunga teratai yang sangat indah terbang keluar dari tangan Xiaoyan dan terbang menuju 5 naga raksasa. Xiaoyan memperhatikan 5 naga besar yang semakin dekat. Di saat yang sama, mulut Xiaoyan meraung liar. Teratai marah Buddha, meledak, ledakan. Suara keras bergema di seluruh gua. Tubuh besar Xiaoyan menabrak dinding batu gua. Retakan seperti jaring laba-laba menyebar di sekitar Xiaoyan. Kelima naga itu juga terlempar terbang dengan luka di sekujur tubuh mereka. Bersama dengan naga es, mereka tertanam di dinding batu. Ledakan. Kaki besar Xiaoyan dengan keras menginjak dinding batu yang hancur. Tubuh besarnya tiba-tiba melesat menuju lubang di tengah platform batu. Tubuh besar Xiaoyan juga kembali ke tampilan aslinya setelah terbang keluar. Terlihat wajahnya agak pucat dan bekas darah menggantung di sudut mulutnya. Jubah putihnya sangat berantakan dan dia tampak berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Namun, tubuhnya yang bergerak maju masih memberi orang semacam perasaan kuat yang penuh dengan kekuatan. Hal ini menyebabkan orang merasakan tekanan yang tidak terlihat dan kuat yang tidak dapat dibandingkan. Seolah segala sesuatu di dunia ini berada di bawah kakinya. Mengaum, tiba-tiba, oman naga bergema di udara. Keenam naga es menghilang dan digantikan oleh seekor naga besar yang menempati 1/5 ruang di dalam gua. Tubuh Xiaoyan baru saja mendarat di peron ketika dia dengan cepat menghindar ke samping. Ekor naga besar langsung menyapu tempat di mana Xiaoyan baru saja berada. Hal itu menimbulkan hembusan angin liar, menyebabkan pakaian di tubuh Xiaoyan berkibar. Angin dingin yang menggigit yang ditimbulkan oleh ekor naga menyebabkan kulit Xiaoyan merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk seolah-olah diiris dengan pisau. Tubuh Xiaoyan terus berkedip. Akhirnya, dia berhenti di tepi peron. Matanya dipenuhi dengan ekspresi serius. Tubuh besar naga es terus melayang di atas pintu masuk gua. Xiaoyan melirik patung kaisar kuno Tuoshi, yang sudutnya telah hancur hanya dengan satu serangan. Ekspresi mencurigakan muncul di matanya. Namun dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak tentang hal itu. Naga besar itu menyerang sekali lagi. Cakarnya menghantam kepala Xiaoyan. Jika cakar ini mendarat, Xiaoyan pasti akan mati di tempat. Xiaoyan tidak ragu-ragu. Telapak tangan kanannya muncul. Di saat yang sama, mulutnya terbuka lebar. Tangan kirinya menunjuk ke arah kepala naga besar itu. Telapak musim semi kuning. Jari musim semi kuning. Murka ilahi musim semi kuning. Melenguh.
Melengu naga besar itu baru saja hendak bergerak. Akan tetapi, saat ia melihat jari itu, kedua cakar naganya terangkat bersamaan dan dengan ganas mencakar ke arah tangan Xiaoyan. Mata naganya yang besar dipenuhi amarah. Ini karena Xiaoyan tidak menggunakan jari apapun untuk menggunakan jari pegas kuning. Sebaliknya, dia menggunakan jari tengahnya. Kali ini, hal itu menyebabkan naga es menjadi sangat marah. Ledakan. Kali ini, Xiaoyan dan keduanya mundur 1000 kaki. Namun, naga besar itu tidak memberi Xiaoyan kesempatan untuk mengatur napas. Saat ia berhenti, seluruh tubuhnya memancarkan aura sedingin es yang menyebabkan jantung seseorang berdebar. Namun, di dalam aura dingin itu, terdapat juga aura api yang sangat liar dan sombong. Hal ini menyebabkan seseorang merasa bahwa suhu seluruh tubuhnya terus berubah antara sangat dingin dan sangat panas. Mengaum, naga besar itu tiba-tiba mengeluarkan seberkas cahaya dari mulutnya. Sinar cahaya itu sangat menyilaukan. Itu menyelimuti naga besar itu dan mengubahnya menjadi bagian dari pancaran cahaya saat ia menembak ke arah Xiaoyan. Kekuatan serangan ini cukup untuk mengguncang langit dan menghancurkan kehampaan. Seolah-olah semua yang ada dalam serangan ini hanyalah semut dan ketiadaan. Ekspresi Xiaoyan sangat serius. Di tengah telapak tangannya, api surgawi muncul. Api surgawi terus berputar di tengah telapak tangannya. Semakin cepat, akhirnya membentuk cincin api. Cincin api terus berputar dan menyerap ki spiritual langit dan bumi. Di tengah cincin api, bintik hitam seukuran ibu jari terus menyebar hingga menutupi seluruh bagian tengah cincin api. Xiaoyan melihat pancaran energi yang semakin dekat dengannya. Cincin api di tangannya dipasang secara horizontal. Bagian hitam di tengah cincin api diarahkan ke pancaran energi. Xiaoyan dengan ringan melontarkan 4 kata dari mulutnya. Reinkarnasi murka Buddha, ledakan, antara langit dan bumi. Gelombang energi yang sangat liar menyapu dari puncak gunung yang tinggi di hutan yang jauh. Dalam radius ribuan mil. Tidak peduli apakah itu manusia atau binatang ajaib, tidak ada yang selamat. Bab ke-18. Bang, asap dan debu di dalam gua gunung telah tersebar seluruhnya. Dua sosok berdiri berhadapan di atas platform yang dianggap tidak terlalu besar. Mereka berdiri di kedua ujung peron. Seekor naga es raksasa sedang merangkak di belakang sosok berwarna putih di depannya. Asap dan debu yang memenuhi langit secara otomatis tersebar beberapa kaki di depan lelaki tua itu, sehingga seseorang dapat melihat wajahnya dengan jelas. Orang itu mengenakan jubah panjang berwarna putih polos. Kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya. Rambut panjangnya yang berwarna biru es menutupi bahunya. Wajahnya memiliki beberapa jejak perubahan kehidupan. Sekilas, dia tidak tampak berbeda dari lelaki tua biasa. Namun, senyuman yang terlihat di sudut mulutnya membuat seseorang merasakan perasaan misterius dan tak terduga. Pada saat ini, sudut mulut lelaki tua ini berisi senyuman dan sedikit ketidakberdayaan saat dia melihat wajah terkejut Xiaoyan di seberangnya. Xiaoyan memandang pria tua yang agak familiar ini. Wajahnya yang biasanya tenang dipenuhi dengan keterkejutan saat ini. Ini karena orang yang saat ini berdiri di hadapan Xiaoyan tidak lain adalah patung batu besar Dewa kuno Taushi. Hei, bocah nakal. Apakah kamu berencana untuk menghancurkan gua tempat tinggal lelaki tua ini? Namun, Xiaoyan tercengang setelah mendengar kata-kata ini. Tempat tinggal di gua, bukankah itu berarti roh api surgawi ini tidak menyegel dirinya sendiri? Sebaliknya, ia sedang mundur untuk berlatih. Dengan kata lain, dia tidak hanya menghancurkan rumah pihak lain, dia juga mengganggu mundurnya pihak lain. Xiaoyan tercengang. Dia telah bertarung lama sebelum menerobos masuk ke tempat ini. Namun, pada akhirnya, tempat ini sebenarnya adalah tempat mundurnya pihak lain. Ketika dia memikirkan tentang pembatasan sebelumnya, bukankah itu digunakan untuk mengusir dan menghalangi mereka yang memiliki kekuatan lemah? Wajah Xiaoyan berkedut saat memikirkan hal ini. Dengan cara ini, semua yang dia lakukan telah menjadi gangguan bagi mundurnya pihak lain. Kalau begitu, bukankah api surgawi yang akan dia peroleh akan menjadi sebuah lelucon, seperti yang diketahui semua orang? Mengganggu praktisi ketika mereka sedang retret adalah hal yang paling tabu. Ini karena jika orang yang mundur sedang melakukan terobosan dan seseorang di luar tiba-tiba mengganggu terobosan orang yang mundur, maka pelanggaran tersebut setara dengan dendam hidup dan mati. Ini karena begitu terobosan itu diganggu, energi alam yang berbintik-bintik dan kacau di dalam tubuh praktisi tidak akan mampu ditekan dan dimurnikan. Ia akan mengamuk di dalam tubuh praktisi, menghancurkan saluran praktisi, dan menyebabkan doki di dalam tubuh praktisi mengamuk, dan terdapat bahaya ledakan. Jika hal seperti ini terjadi, masa depan praktisi akan hancur dan kultivasinya akan mandek. Pada saat ini,
Jelas bahwa Xiaoyan telah melanggar aturan benua. Namun, tidak masalah jika dia melanggarnya. Namun, melihat lelaki tua yang tampak ramah di depannya ini, Xiaoyan mengakui bahwa jika mereka berdua saling berhadapan, dia mungkin tidak akan bisa menerima satu serangan pun dari pihak lain. Ekspresi Xiaoyan menjadi semakin serius. Namun, naga besar di belakang lelaki tua itu meraung pelan beberapa kali karena alasan yang tidak diketahui. Ketika lelaki tua berpakaian preman mendengar ini, dia segera menoleh dan menatap tajam ke arah naga besar itu. Naga besar itu buru-buru menutup mulutnya dan tidak mengeluarkan suara lagi. Namun, dari sepasang mata naganya yang besar, orang dapat merasakan bahwa dia sedang menonton lelucon. Hal ini menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit aneh. Tiba-tiba, Xiaoyan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya ke arah lelaki tua berpakaian preman itu. Dia menatap lelaki tua itu dan membuka mulutnya untuk berbicara. Kamu adalah pil obat tingkat kaisar, kan? Jika tidak, mengapa kamu memiliki penampilan seperti Dewa Kuno Taushi? Kamu juga seharusnya menjadi pil obat yang dimurnikan oleh Taushi Dewa Kuno, kan? Engah, orang tua berpakaian preman, yang awalnya mengeluarkan sebotol anggur dan sedang minum, tiba-tiba memuntahkan seteguk anggur yang belum dia telan. Angin bertiup dan mendarat di wajah tua keriput lelaki tua itu. Orang tua itu mengabaikan anggur yang mendarat di wajahnya. Wajahnya dipenuhi amarah saat dia melihat Xiaoyan. Naga besar di belakangnya membuka mulut naganya dan gemetar hebat. Itu tidak sampai mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi. Sepasang mata naganya yang besar dipenuhi air mata yang tertahan. Xiaoyan juga sepertinya menyadari kalau dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Namun, tidak ada cara untuk menyelamatkan situasi tersebut. Oleh karena itu, dia hanya bisa diam berdiri di tempat yang sama dan menunggu jawaban lelaki tua berpakaian preman itu. Sesaat kemudian, lelaki tua itu akhirnya bereaksi. Dia melengkungkan bibirnya dan berkata pada Xiaoyan, "Bocah kecil, pil embrio tingkat kaisar mampu meninggalkan kesan mendalam padamu. Kamu benar-benar bocah malang yang belum pernah melihat dunia. Baiklah, ikuti aku." Orang tua ini manusia secara pribadi akan memberitahu Anda siapa saya dan memberi Anda pengetahuan. Jika tidak, di benua ini, penglihatan Anda hanya dapat dilihat di wilayah luar. Namun, begitu Anda mencapai wilayah tengah benua, cek. Pria tua berpakaian preman itu mengeluarkan gelombang tawa saat dia berbicara. Xiaoyan terus mengerutkan bibirnya saat mendengar ini. Namun, di saat yang sama, dia menjadi semakin penasaran dengan lelaki tua ini. Orang tua berpakaian preman ini jelas sangat mengenalnya. Sepertinya masih banyak hal tentang dirinya yang belum dia ketahui. Xiaoyan mengikuti lelaki tua berpakaian preman itu ke aula besar tempat lelaki tua itu sebelumnya berada. Xiaoyan melihat 3 kata tertulis dengan kaligrafi flamboyan di papan nama aula besar. Istana tulang yang tenang. Xiaoyan melihatnya sekilas sebelum melanjutkan mengikuti pria tua berpakaian preman itu ke aula besar. Setelah memasuki aula besar, Xiaoyan menemukan bahwa itu tidak ada bedanya dengan beberapa ruang diskusi biasa. Satu-satunya perbedaan adalah hanya ada 2 kursi dan sajadah di seluruh aula besar. Xiaoyan tidak dapat mengetahui kegunaannya, jadi dia melewatkannya begitu saja. Pria tua berpakaian preman itu memberi isyarat agar Xiaoyan duduk di salah satu kursi. Kursi-kursi ditempatkan bersama-sama dan ada meja di antara mereka. Xiaoyan langsung duduk di kursi dan tidak berkata apa-apa. Dia diam-diam duduk di kursi. Xiaoyan tahu bahwa dia akan segera bisa mengetahui keraguan di hatinya. Benar saja. Lelaki tua berpakaian preman itu juga duduk. Setelah Xiaoyan duduk, dia melambaikan lengan bajunya dan satu set teh muncul. Itu disertai dengan kabut panas mengepul yang tersebar di aula besar. Orang tua ini bernama Guyu. Bentuk asliku adalah api pendingin tulang. Itu adalah api surgawi yang dapat membakar segala sesuatu di dunia. Aku telah mengikuti Dewa Kuno Taushi di sini di masa lalu, dan telah menunggu di sini sesuai dengan perintah Dewa Kuno Taushi. Nada suara Guyu dipenuhi dengan rasa jijik ketika dia berbicara. Wajah lamanya dipenuhi dengan ekspresi arogan. Namun, Xiaoyan bisa mendengar makna tersembunyi dalam kata-katanya. Kamu sebenarnya sedang menunggu seseorang. Karena Guyu telah berbicara di depan Xiaoyan, kemungkinan besar dia sedang menunggu seseorang. Hati Xiaoyan tiba-tiba menjadi cemas saat memikirkan hal ini. Dia tidak tahu kenapa, tapi Xiaoyan memiliki perasaan khusus. Dia membutuhkan kekuatan. Kekuatan yang sangat dahsyat. Ini juga alasan mengapa Xiaoyan terus maju menuju gunung besar. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya pada Guyu. Saya rasa saya bisa mengartikan apa yang baru saja Anda katakan sebagai bahwa Anda sedang menunggu seseorang. Jika Anda sedang menunggu seseorang,
maka orang itu adalah saya. Bukan, Guyu mengangguk dan melanjutkan. Misi saya adalah membantu Anda mendapatkan semua konten metode kultivasi Anda dan membantu Anda mengembangkannya hingga tahap kesuksesan besar. Xiaoyan awalnya asyik mendengarkan. Tapi tiba-tiba dia mendengar isi lengkap metode Qi-nya. Xiaoyan segera mengangkat kepalanya saat mendengar ini. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap tajam ke arah lelaki tua berpakaian preman di depannya. Xiaoyan secara alami memahami kata-kata lelaki tua berpakaian preman itu. Metode Qi yang dibicarakan oleh lelaki tua berpakaian preman itu secara alami adalah metode Qi yang dipraktikkan Xiaoyan. Mantra api. Tenggorokan Xiaoyan mengeluarkan suara menelan saat dia menelan seteguk air liur dengan susah payah. Matanya dipenuhi kegembiraan saat dia melihat pria tua berpakaian preman itu. Seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraannya. Beberapa saat kemudian sebelum Xiaoyan membuka mulutnya dan bertanya dengan suara agak serak. Apakah Anda mengatakan bahwa ada bagian kedua dari mantra api? Mantra api bisa lebih diperkuat. Orang tua berpakaian preman mendengar suara serak Xiaoyan dan tahu bahwa Xiaoyan sangat bersemangat saat ini. Karenanya, dia tidak bercanda. Sebaliknya, dia mengangguk pada Xiaoyan sebagai pengakuan. Xiaoyan sangat gembira saat melihat ini. Dia baru saja akan membuka mulut untuk bertanya kapan Guyu membuka mulutnya dan berbicara lagi. Meskipun saya akan membantu Anda mengolah mantra api pembakaran ke tahap lanjutan, Anda masih perlu mendapatkan seluruh metode budidaya sendiri. Ini karena meskipun itu saya hanya memiliki 1/5 dari mantra api pembakaran yang lengkap. 4 bagian lainnya berada di tangan 4 orang lainnya. Apakah Anda dapat memperolehnya atau tidak? Semuanya bergantung pada Anda. Mata Xiaoyan awalnya menatap Guyu sambil menghela nafas. Namun, dia mundur ketika mendengar bagian akhir kalimatnya. Wajahnya tertekan saat dia melihat ke arah Guyu. Guyu juga mengalami depresi dan tidak berdaya. Ini adalah sesuatu yang telah dilakukan oleh Dewa Kuno Toshi saat itu. Kenapa semuanya disalahkan padanya? Namun, Xiaoyan bereaksi beberapa saat kemudian dan terus bertanya. Kamu bilang 4 bagian lainnya ada di tangan 4 orang lainnya. Mungkinkah kamu tahu siapa keempat orang itu? Mengapa kamu tidak merebutnya kembali? Xiaoyan baru saja akan melanjutkan bertanya ketika dia sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Matanya terkejut saat dia melihat ke arah Guyu. Atau mungkin, kamu bukan tandingan keempat orang itu. Masing-masing dari mereka lebih kuat darimu. Guyu sedang mendengarkan Xiaoyan membuat tebakan liar tentang keberadaan 4 bagian metode Qi. Namun, saat dia tiba-tiba mendengar kata-kata Xiaoyan, matanya langsung menjadi bersemangat. Dia tiba-tiba mengeluarkan raungan liar dan berkata, Junior, bagaimana Anda bisa berbicara tentang orang yang lebih tua dengan cara seperti itu? Bagaimana keempat orang tua itu bisa menandingi diriku yang dulu? Apalagi aku yang lama sudah mendapatkan penerusnya. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan diriku yang dulu? Guyu sepertinya tiba-tiba teringat bahwa dia telah mengatakan sesuatu. Dia menoleh dan melihat ekspresi Xiaoyan yang gelap dan menyeramkan. Guyu tiba-tiba tertegun di tempat dan tidak berkata apa-apa. Hanya ketika Xiaoyan membuka matanya dan menatap Guyu barulah Guyu menghela nafas. Anak kecil. Sepertinya kamu sengaja mengatakan ini karena kamu yakin aku yang dulu tidak akan menyakitimu. Baiklah, bagaimanapun, cepat atau lambat aku harus memberitahumu. Aku yang dulu adalah Guyu. Aku adalah penjaga salah satu dari 5 titik tersegel api, titik tulang tenang. Saat itu, Dewa Kuno Toshi adalah tubuh asli kami berlima. Saat itu, Toshi Dewa Kuno lahir di benua Doki dan bergabung dengan banyak api surgawi. Akhirnya, dia mencapai puncak benua ini. Pada hari dia menerobos, dunia bergetar. Hujan api turun dari langit dan membakar segalanya. Itu seperti bencana di benua itu. Tanah terus bergetar. Magma melesat ke langit seperti mata air. Itu berhubungan dengan hujan api dan mengubah langit menjadi lautan api. Seluruh benua berubah menjadi api penyucian. Ketika Dewa Kuno Toshi melihat ini, dia menggunakan kemampuannya yang luar biasa untuk memanggil energi kehidupan dunia dan membentuk kembali segala sesuatu di benua itu. Semua kehidupan di dunia mampu bertahan. 100 tahun kemudian, Dewa Kuno Toshi ingin kembali ke dunia ini setelah mencicipi segala sesuatu di dunia. Namun, ada rahasia di benua itu yang belum terpecahkan. Oleh karena itu, dia meninggalkan warisannya dan menunggu orang yang ditakdirkan datang dan mendapatkannya. Namun, dia takut benda itu akan direnggut oleh seorang pengganggu. Oleh karena itu, dia memisahkan kami berlima dari tubuhnya dan memerintahkan kami untuk memilih penggantinya. Dia menyebarkan budidayanya dan menghilang dari dunia ini. Kamu harusnya sadar kalau aku yang dulu sudah berbicara sampai saat ini, kan? Akhirnya,
Guyu menghela nafas panjang. Baru kemudian dia berbicara dengan perasaan gelisah di dalam hatinya. Xiaoyan mengangguk. Namun, dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening saat dia bertanya pada Guyu. Sejak Dewa Kuno Taoshi menghilang di benua ini, ada apa dengan rumah Dewa Kuno Taoshi di benua Doki ini? Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak mengizinkan orang yang masih hidup meninggalkan sebuah rumah besar. Itu hanya sebuah rumah besar. Apa yang perlu diributkan? Alis Guyu tanpa sadar terangkat saat mendengar ini. Dia berbicara dengan suara tenang. Xiaoyan terus menatap Guyu dengan agak ragu. Tapi dia tidak dapat melihat apapun. Akhirnya, dia hanya bisa menyerah untuk memikirkannya. Namun, hatinya tiba-tiba terasa sedikit hilang ketika dia melihat lapangan api surgawi di benua Doki yang jauh. Sepertinya ada sesuatu yang tidak dia sadari yang menariknya. Tapi dia disela oleh Guyu. Namun, Xiaoyan masih melontarkan kalimat dalam keadaan linglung. Mengapa lapangan api surgawi itu sepertinya pernah terlihat di suatu tempat sebelumnya? Mata Guyu tiba-tiba menyusut saat mendengar ini. Bab ke-19. Dua sosok berjubah putih duduk berhadapan di aula berwarna biru es. Salah satunya sudah tua, sedangkan yang lainnya masih muda. Keduanya memegang cangkir teh di tangan sambil menyesap teh. Tiba-tiba, Xiaoyan bertanya pada Guyu, "Elder Guyu, karena kamu mengatakan bahwa kamu berasal dari Tenang Tulang Point, salah satu dari 5 titik tersegel api. Aku yakin 4 orang lainnya pasti berasal dari 5 titik tersegel api. Kan?" Guyu tidak terkejut saat mendengar ini. Sebaliknya, dia mengangguk dan meletakkan cangkir teh di tangannya. Itu benar, 5 meridian tersegel api dibentuk oleh penyatuan 5 api surgawi yang berbeda. Selama salah satu dari 5 api surgawi masih memiliki kecerdasannya, 5 meridian tersegel api tidak akan hilang dan akan terus berlanjut. Ada di dunia ini, 4 orang lainnya di 5 meridian tersegel api terletak di 4 arah berbeda di benua ini. Mereka juga orang-orang yang telah memahami 4 bagian lainnya dari mantra api pembakaran. Namun, misi kami adalah berbeda satu sama lain, dan tingkat ujiannya juga berbeda. Pada saat itu, apakah Anda dapat memperoleh sisa metode ki dari mantra api pembakaran akan bergantung pada Anda. Adapun siapa mereka berempat, saya hanya dapat memberitahu Anda tentang 2 di antaranya. Adapun 2 lainnya, belum lagi Anda. Bahkan saya akan merasa sangat sulit untuk menemukannya. Jadi, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Menemukannya akan bergantung pada keberuntungan Anda. Guyu menjelaskan identitas kedua orang itu kepada Xiaoyan. Salah satunya dikenal sebagai Hai Tua. Namanya Hai Mochen. Bentuk aslinya adalah si Hot Flame. Dia terletak di bagian utara benua. Ada lautan luas di sana. Dan 5 titik api tersegel yang dia jaga juga ada di sana. Orang tua itu telah mendirikan Akademi Laut Utara di sana. Mungkin kamu bisa pergi dan melihatnya. Itu hanya akademi yang rusak. Ini bukan masalah besar. Guyu melirik ke samping dan mengerutkan bibirnya. Xiaoyan tidak mengambil hati dan terus mendengarkan. Namun, hanya karena Xiaoyan tidak mencamkannya, bukan berarti orang lain tidak akan mencamkannya. Saat Guyu mengucapkan kata-kata ini, seorang lelaki tua berjubah hijau di sebuah rumah kayu jauh di Laut Utara bersin tanpa alasan. Setelah itu, dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, "Saudara Guyu, wajah lelaki tua ini sudah sangat tua. Oh, orang tua mana yang menjelek-jelekan orang tua ini lagi?" Guyu terus menjelaskan pada Xiaoyan sendiri. Orang kedua adalah seorang wanita. Namun, Guyu banyak meninggikan suaranya. Tapi di saat yang sama, dia sedikit berhati-hati. Lalu dia berkata, dia melanjutkan, "Jangan remehkan wanita ini. Tidak apa-apa jika dia adalah wanita biasa. Tapi tidak semua orang bisa menanganinya. Wanita ini sombong dan tidak ramah. Dia acuh tak acuh terhadap orang lain. Namun, justru karena inilah dia hanya menerima 1 murid. Terlebih lagi, jika bukan karena kepribadian muridnya yang mirip dengannya, dia mungkin tidak akan mampu menahannya. Baiklah, aku sudah memberitahumu tentang bahayanya. Biarkan aku memberitahumu tentang tubuh utamanya. Bentuk aslinya adalah api neraka teratai merah. Dia dikenal sebagai Hong Lian atau Nyonya Teratai Merah. Dia tinggal di hutan mapel api di ujung selatan. Dia mengikuti pelatihan tertutup sepanjang tahun. Hanya muridnya yang ada di luar. Oleh karena itu, jika Anda ingin pergi ke sana, saya sarankan Anda mencarinya terlebih dahulu. Orang tua, Hai Mochen, dia jauh lebih mudah diajak bicara daripada Ye Hong Lian. Terlebih lagi, orang tua itu menyukai anggur. Mungkin, selama kamu menyiapkan anggur yang enak, orang tua itu akan mengikutimu. Haha, Guyu berbicara seolah-olah Hai Mochen mengikutinya. Saat Xiaoyan mendengar kata-kata Guyu, dia mengangkat alisnya. Matanya langsung dipenuhi kegembiraan.
Dia sudah lama mengobrol dengan Guyu karena dia ingin Guyu mengikutinya. Namun, sekarang setelah dia mendengar kata-kata Guyu, sepertinya Guyu dan 4 orang lainnya akan mengikuti pewaris Kaisar kuno Toshi. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan 5 api surgawi yang telah ada selama lebih dari 1000 tahun tanpa banyak kesulitan. Cek cek cek. Api surgawi ini lebih kuat dari 4 atau 5 api surgawi biasa. Xiaoyan sedang berpikir bahagia di dalam hatinya. Guyu meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Berkata, jangan pikirkan itu. Jangan pernah memikirkannya. Jika sesederhana yang kamu pikirkan, aku pasti sudah lama pergi bersamamu. Meski kami berlima harus mengikuti pewarisnya, kami tetap perlu melihat apakah pewaris tersebut memiliki cukup bakat dan kekuatan untuk membuat kami terkagum-kagum dengan kekuatanmu saat ini. Jika kamu tidak bertemu denganku, yang lain tidak akan mampu melakukannya. Xiaoyan terkejut sesaat sebelum dia pulih. Dia mengangkat alisnya dan membuka mulutnya. Matanya menatap Guyu. Wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu. Xiaoyan secara alami tahu bahwa karena 5 senior akan mengikutinya, mereka pasti akan disertai dengan banyak ujian yang sulit. Misalnya, Xiaoyan telah memasuki gua tempat tinggal Guyu. Meskipun Guyu tidak berpartisipasi secara pribadi dalam uji kekuatan Xiaoyan, dia pasti mengetahuinya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa tersenyum ketika menghadapi orang asing seperti Xiaoyan setelah kultivasinya diganggu. Guyu telah menjelaskan banyak hal kepada Xiaoyan. Tentu saja, itu bukanlah sesuatu yang bisa didapat Xiaoyan dari 1 atau 2 kata yang tampaknya licik. Bagaimanapun juga, Guyu adalah seorang ahli yang telah hidup selama ribuan tahun. Bagaimana Xiaoyan, yang baru berusia 50 tahun, bisa dibandingkan dengannya? Meskipun Xiaoyan tidak muda, dia seperti anak kecil bagi Guyu. Gu, kamu menghela nafas. Dia tanpa dam melirik Xiaoyan dan berkata, ujiannya sederhana. Alasan mengapa ujian saya yang lama begitu sederhana adalah karena pertama-tama, saya menganggap bahwa Anda baru saja tiba di tempat ini, dan kekuatan Anda relatif lemah. Oleh karena itu, kekuatan formasinya hampir sama dengan milikmu. Setelah fusi, itu hanya sedikit lebih kuat dari milik Anda, sehingga Anda memiliki kesempatan untuk mengatur napas. Hanya saja aku yang dulu tidak menyangka bahwa kamu benar-benar memiliki teknik Human Tirdo. Oleh karena itu, Anda dapat melewati ujian saya ini dengan mudah. Kedua, hihi, ini alasan pribadi saya yang lama. Aku yang dulu berpikir kamu tidak jahat. Jadi, aku sengaja memberimu perlakuan khusus. Kamu harus ingat betapa baiknya aku yang dulu memperlakukanmu. Guyu awalnya serius, tapi dia mulai bercanda di tengah kata-katanya, menyebabkan Xiaoyan tidak bisa berkata-kata. Omong-omong, kamu harus berhati-hati. Kesulitan ujian orang tua ini sangat jauh dari persyaratan paling dasar. Mungkin akan baik-baik saja jika kamu berakhir di tempat orang tua. Hai, aku mungkin bisa membantumu menghabisinya. Namun, jika kamu berakhir di tempat Ye Honglian, cek cek cek. Katakan saja kamu belum pernah melihatku. Kalau tidak, orang tua ini tidak tahu apakah kamu bisa kembali hidup-hidup. Jika kamu kurang beruntung dan berakhir saat bertemu kedua iblis itu, kamu bisa bersikap seolah-olah kamu tidak tahu apa-apa. Mereka berdua sangat keras kepala. Guyu mengingatkan Xiaoyan dengan ekspresi serius ketika dia mencapai akhir kata-katanya. Xiaoyan juga merasa sangat terkejut saat mendengar ini. Bahkan formasi saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk mengujinya. Seberapa sulitkah ujian sebenarnya? Namun, ini memberi Xiaoyan cukup waktu dan motivasi untuk berkembang. Pertumbuhan kekuatannya hanya tinggal menunggu waktu saja. Sedangkan untuk motivasi, dengan sisa mantra api sebagai motivasinya, Xiaoyan tentu saja tidak perlu khawatir. Xiaoyan merenung sejenak sebelum melihat Guyu. Dia bertanya, Pak Tua, bisakah aku memanggilmu seperti itu? Gu, kamu mengangguk. Xiaoyan melanjutkan, karena aku sudah lulus ujian Gu Tua. Apakah ini berarti junior ini bisa mendapatkan sisa mantra api di tangan Gu Tua? Xiaoyan mengulurkan tangannya ke arah Guyu saat dia berbicara. Guyu menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Dia merasa sedikit menyesal saat melihat Xiaoyan. Xiaoyan berkata, tidak. Saat itu, di satu sisi, Kaisar kuno Toshi ingin memastikan bahwa api pembakaran tidak akan hilang. Dan di sisi lain, itu adalah ujian lain bagi pewarisnya. Dia menggabungkan mantra api pembakaran yang tidak lengkap ke dalam tubuh kita berlima. Dan kecuali kamu menyempurnakan api asal api surgawi, kamu tidak akan bisa mendapatkannya. Paling-paling, kamu hanya bisa menahanku di dalam tubuhmu dan menunggu sampai kamu memiliki kekuatan yang cukup sebelum bergabung denganku. Terlebih lagi, proses fusinya juga sangat berbahaya. Dan saat kau menyatu dengan api asalku, jiwaku akan terhapus secara otomatis.
Hal ini juga untuk mencegah pewaris meninggalkan efek samping yang aneh setelah menyempurnakan api surgawi. Mata besar Xiaoyan menatap mata kecilnya. Wajahnya sedikit berkedut. Ini benar-benar sesuatu. Dia jelas memiliki harta karun tetapi hanya bisa melihatnya. Bagaimana orang bisa menanggung ini? Sayangnya, Xiaoyan tidak punya pilihan selain menerimanya meskipun dia tidak mau. Namun, ini juga bagus. Dengan cara ini, dia akan memiliki petarung bebas yang kuat di sisinya di masa depan. Sudut mulut Xiaoyan melengkung saat suara tua yang tenang terdengar di telinganya. Dia mendengar Guyu berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir. Jangan terlalu memikirkannya. Orang tua ini tidak akan membantumu. Bahkan jika hidupmu dalam bahaya, aku tidak akan membantumu." Kata-kata Guyu sangat tegas. Bahkan Xiaoyan tidak tahu kalau dia sedang bercanda. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya melirik Guyu dan tidak mengatakan apapun lagi. Sesaat kemudian, Xiaoyan akhirnya membuka mulutnya dan bertanya pada Guyu. Sepertinya berusaha memecah suasana yang agak sepi ini. "Saya ingin tahu apakah Penatua Gu dapat menjelaskan asal-muasal seni api pembakaran kepada saya. Karena efek dari seni api pembakaran sangat kuat. Itu seharusnya tidak dibuat oleh orang yang tidak dikenal. Bukan? Saya harap Penatua Gu dapat menjawab pertanyaan Yan." Nada suara Xiaoyan penuh dengan keinginan akan pengetahuan. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Xiaoyan dia memiliki keinginan yang begitu kuat. Namun, ini adalah hal yang normal. Bagaimanapun juga, pencipta seni api terbakar jelas bukan orang biasa. Mengetahui asal-muasal seni api terbakar pasti akan sangat mengasyikkan. Oleh karena itu, Guyu merasa sedikit bangga pada dirinya sendiri ketika Xiaoyan menanyakan pertanyaan ini. Guyu membuka mulutnya dan tersenyum. Dia memperlihatkan sederet gigi kuning tua di mulutnya saat dia melihat Xiaoyan. Dia bertindak seolah-olah anak kecil ini telah membaik. Seni api membara. Ya, pencipta metode budidaya ini memang merupakan individu yang mengesankan dan mendominasi. Orang itu mencapai puncak hanya dengan mantra api membara ini. Dia menggunakan kekuatan api untuk secara paksa menciptakan dunia dan menyelamatkan banyak orang dari jurang penderitaan. Kekuatannya mengguncang langit. Nada bicara Guyu menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Namun, tiba-tiba dia menjadi seperti balon kempes. Auranya yang melonjak langsung kembali ke titik semula. Nada bicara Guyu acuh tak acuh dan tidak berubah sama sekali. Sayangnya, pada akhirnya, dia mati di tangan saudara-saudaranya. Seorang ahli puncak dari satu generasi meninggal sendirian karena beberapa saudara begitu dia selesai berbicara. Xiaoyan merasa suasana di aula menjadi sunyi senyap. Dalam sekejap, ia kembali ke keadaan semula. Namun, Xiaoyan merasa seolah-olah dia telah mengalami suatu zaman. Hanya ketika Guyu mendengus, Xiaoyan terbangun. Wajah Xiaoyan menunjukkan ekspresi ngeri saat dia melihat ke arah Guyu. Tak disangka, hanya kenangan seorang ahli kuno saja yang bisa menggugah emosi seseorang. Dia benar-benar bertanya-tanya kekuatan seperti apa yang dimiliki ahli ini jika dia masih hidup. "Baiklah, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Ayo pergi setelah aku menyegel tempat ini." Gu kamu berkata dengan acuh tak acuh. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia mengatur pikirannya dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia mengikuti Guyu keluar dari aula. Setelah keluar dari aula, Guyu melihat lebih dalam ke aula tenang tulang yang telah dia tinggali selama ribuan tahun. Dia perlahan mengangkat tangannya dan segel muncul di tangan lamanya. Tanah di depan aula bergetar dan dinding hitam muncul dari tanah. Itu dengan tegas memblokir pintu masuk aula. Begitu tembok itu muncul, Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Xiaoyan tidak dapat mengenali dari bahan apa dinding itu dibuat. Namun, hanya berdasarkan fakta bahwa Xiaoyan tidak mampu mengenalinya, Xiaoyan mengaku tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkannya sedikitpun. Saat Guyu melihat ini, dia hanya nyengir dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia terbang keluar dari gunung. Bab 20. Xiaoyan mengikuti Guyu keluar dari Darkbone Hall, jauh di bawah tanah dan kembali ke gua. Guyu dan Xiaoyan melihat naga es raksasa yang menjaga pintu masuk gua saat mereka keluar. Seluruh tubuh naga es mengelilingi pintu masuk gua. Api putih keperakan terpancar dari permukaan tubuhnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura menakutkan yang dapat merenggut jiwa seseorang. Seolah-olah seekor naga sungguhan telah terbangun. Ini memberi seseorang perasaan kesucian dan tidak dapat diganggu-gugat. Dorongan untuk memujanya muncul dari lubuk hati seseorang. Mengaum, naga raksasa itu tampaknya telah merasakan aura Guyu dan Xiaoyan. Tubuhnya yang bercokol terbalik dan melompat ke udara. Kepala naganya menghadap pintu masuk gua dan mengeluarkan gelombang raungan rendah. Dua sosok putih muncul dari pintu masuk gua ketika dua ledakan sonik muncul. Mereka berhenti di udara dan berdiri berdampingan.
Xiaoyan memandang naga es itu dan tersenyum. Meskipun naga es ini terbentuk dari sebuah formasi, ia memiliki kecerdasan. Sungguh misterius. Terlebih lagi, sepertinya ia memiliki hubungan yang luar biasa dengan Gutua. Kemungkinan besar Gutua tidak menganggap naga es ini sebagai sebuah formasi. Naga es melihat senyum hangat Xiaoyan. Ia membuka mulutnya yang besar dan menggosokkan kepala naganya yang besar ke Xiaoyan. Ia juga menderu beberapa kali, menyebabkan seluruh gua berguncang. Nafas naga yang dihembuskan dari hidungnya menyebabkan pakaian Xiaoyan menempel erat di kulitnya. Hal ini menyebabkan Xiaoyan merasa sangat tidak nyaman. Guyu tertawa pelan beberapa kali. Dia mengelus jenggotnya dan tersenyum sambil menatap naga es itu. Ada sedikit keengganan di matanya. Naga raksasa itu tampaknya telah merasakan emosi Guyu saat ini. Kepala naganya yang sangat besar bergesekan dengan tubuh Guyu. Keengganan mirip manusia terlihat di matanya. Guyu mengulurkan tangannya dan mengusap kepala naga itu, menghaluskan rambut biru esnya. Setelah itu, dia mundur selangkah dan berdiri di udara. Segel di tangannya mulai berubah sekali lagi. Gelombang demi gelombang riak energi yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya, membentuk riak energi seperti air. Segel di tangan Guyu terus berubah. Sinar energi putih susu terus-menerus keluar dari tangannya dan menghilang ke tubuh naga es. Tubuh besar naga es itu bersinar dengan gelombang cahaya putih kabur. Keadaan awalnya yang energik menjadi lamban. Perlahan-lahan jatuh dari langit dan melengkung menjadi bola. Matanya terpejam dan tampak seperti orang tua yang akan tertidur. Namun, Xiaoyan dapat merasakan bahwa ini bukan karena naga es telah melemah. Sebaliknya, Guyu mengumpulkan semua energi yang telah dilepaskannya kembali ke tubuh naga es. Dari kelihatannya, Guyu tidak hanya menyegel energinya, tapi dia juga membuat naga es itu tertidur lelap. Kemungkinan besar naga es akan tidur selamanya jika tidak ada yang memicu formasi ini di masa depan. Karena Guyu telah menggunakan segala cara untuk menyembunyikan istana tenang tulang, mustahil istana itu dapat ditemukan dengan mudah oleh orang lain. Akibatnya, naga es semakin mustahil untuk bangun. Xiaoyan tanpa sadar menghela nafas ketika memikirkan hal ini. Meskipun itu sebuah formasi, mereka telah bersama selama 1000 tahun dan berteman selama 1000 tahun. Menjadi pelayan formasi sudah lama menjadi masa lalu. Namun, tidak ada yang bisa menerima hasil seperti itu. Guyu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyiapkan formasi. Namun, Xiaoyan sangat kooperatif dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia membuka ruang yang luas dan diam-diam menunggu di sampingnya. Lupakan orang lain. Xiaoyan adalah orang pertama yang tidak bisa menyelesaikan tugas dengan cepat setelah berpisah dengan teman lama. Setelah Xiaoyan dengan sabar menunggu selama beberapa jam, Guyu akhirnya berjalan perlahan ke arah Xiaoyan dengan ekspresi pahit di wajah lamanya. Guyu tersenyum pada Xiaoyan ketika dia tiba di depannya. Tanpa berkata apa-apa, dia melangkah maju dan membawa Xiaoyan ke pintu keluar. Agar tidak mengaktifkan formasi, Guyu tidak punya pilihan selain memimpin Xiaoyan keluar dari formasi. Mereka berjalan ke kiri dan ke kanan, selangkah demi selangkah, melewati jurang tak berujung. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan kewaspadaan saat Guyu memimpin jalan. Ini bukan karena dia tidak mempercayai Guyu. Hanya saja jurang tak berujung ini menyebabkan punggung seseorang berkeringat dingin. Bahkan Xiaoyan tidak tahan. Oleh karena itu, dia juga sedikit berhati-hati. Guyu mengabaikan perasaan Xiaoyan dan terus memimpin. Suasana sepanjang perjalanan sangat menyesakan. Hanya ketika mereka berdua melihat cahaya milik matahari di kejauhan, Guyu mengubah suasana suramnya sebelumnya. Dia tersenyum dan berkata pada Xiaoyan, "Ayo pergi. Biarkan orang tua ini melihat orang luar biasa seperti apa yang ada di benua ini. Aku ingin tahu siapa yang lebih kuat dibandingkan dengan orang yang dipilih oleh Dewa Kuno Toushi di sampingku." Haha, Guyu meningkatkan kecepatannya saat dia berbicara dan terbang menuju cahaya. Saat itu, alasan mengapa Xiaoyan butuh waktu lama untuk memasuki gua ini adalah karena gelombang panas yang keluar dari gunung telah menghalanginya. Namun sekarang, gelombang panas itu telah dipecahkan oleh Xiaoyan. Meski belum sepenuhnya rusak, gelombang panas yang terbentuk oleh api dingin tulang secara alami menghilang bersama Guyu, pemilik gua. Kecepatan keluarnya Xiaoyan dari gua secara alami jauh lebih cepat. Dalam beberapa tarikan napas, mereka berdua bergegas keluar dari gua yang kedalamannya puluhan ribu kaki. Bahkan Guyu tanpa sadar menyipitkan matanya saat dia keluar. Gunung yang semula tinggi sudah tidak ada lagi. Hanya bebatuan besar, yang lebarnya ribuan kaki, dan lapisan debu tebal yang menutupi tanah, yang memberitahu semua orang bahwa pernah ada makhluk raksasa yang jatuh di tempat ini. Sebuah gunung yang menjulang tinggi, yang memungkinkan pemandangan benua dari atas,
pernah runtuh di tempat ini. Sayangnya, tidak ada yang bisa melihat semuanya di sini. Tidak ada yang tahu bahwa pernah ada gunung besar di sini. Tidak ada yang tahu bahwa dulunya ada sebuah alun-alun kecil di sini. Tidak ada yang tahu tentang semua ini. Hah! Guyu perlahan membuka matanya dan menghembuskan udara keruh yang tertahan di dadanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ruang kosong di atas kepalanya. Cahaya api putih keperakan yang terang dan menyilaukan terpancar dari matanya. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke langit saat matanya yang dingin menatap ke langit. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat tindakan aneh Guyu. Dia tanpa sadar menebak dalam hatinya. Mungkinkah Gu Tua ingin membuat semacam formasi atau batasan? Sebelum Xiaoyan bisa memberikan jawaban, dia melihat tubuh Guyu berkedip saat dia melesat ke langit. Dia berdiri di tebing tertinggi dan meletakkan tangannya di belakang punggung. Matanya dipenuhi dengan nyala api putih keperakan saat dia menatap ke langit. Tiba-tiba, Guyu tertawa memekakan telinga. Tawanya mengguncang langit dan bumi. Itu menghalangi semua binatang ajaib dalam radius 10.000 kilometer dan mengguncang dunia. Hahaha, lelaki tua ini adalah Guyu. Aku telah menunggu selama 1000 tahun. Hari ini, aku akhirnya menemukan penggantinya. Sejak lelaki tua ini dilahirkan oleh dunia, lelaki tua ini akan bersumpah hari ini bahwa dunia memberi lahirkan aku, dan aku akan menjadi makhluk transenden bagi dunia. Aku akan menjadi satu dengan dunia. Murid Xiaoyan tiba-tiba menyusut saat kata-kata ini diucapkan. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Saat kata-kata Guyu keluar dari mulutnya, langit cerah di kejauhan kini dipenuhi awan gelap yang berputar dan guntur yang menderu. Namun, ekspresi Guyu tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, dia diam-diam berdiri di puncak tebing, dan diam-diam menyaksikan petir yang bahkan menyebabkan jantung Xiaoyan berdebar terus-menerus meledak di sampingnya. Xiaoyan menelan seteguk air liur. Dia tercengang saat melihat semua ini. Sudut matanya terus bergerak-gerak. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa petir yang turun dari langit bukanlah petir biasa. Petir ini mungkin tampak tidak berbeda dengan petir biasa dari luar, namun menilai dari kekuatan yang meletus saat petir meledak, Xiaoyan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menahan satupun dari petir tersebut. Dia bahkan tidak memiliki keyakinan sedikit pun untuk mampu menahan gempa susulan. Bagaimana? Berapa banyak kekuatan yang dia miliki untuk dapat menyebabkan kerusakan sebesar itu? Bahkan Dodi hanyalah seekor semut. Suara Xiaoyan bergetar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Hei, Bat, apakah kamu takut? Honyo. Guyu secara kebetulan turun dari tebing saat ini. Dia tanpa sadar menggoda Xiaoyan ketika dia melihat penampilannya yang terkejut. Saat itulah Xiaoyan bereaksi. Petir di langit telah menghilang. Awan gelap juga sudah tersebar. Xiaoyan berbalik dan melihat Guyu berdiri di depannya. Dia segera membuka mulut untuk bertanya. Tapi Guyu selangkah lebih maju darinya. Dia mendengar Guyu berbicara perlahan. Petir surgawi semacam itu disebut petir ilahi 9 surga. Ia dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia yang sangat gelap dan jahat. Ini adalah musuh dari semua hal jahat di dunia, tetapi juga digunakan untuk memenjarakan orang. Itu adalah benda suci yang digunakan untuk membuat sumpah petir surgawi. Ia memiliki kekuatan dunia dan dapat mengguncang langit. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Dia tidak menyangka pemikirannya akan terlalu berat sebelah. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kekuatan Gu Tua, petir ilahi 9 surga paling banyak setara dengannya terlepas dari seberapa kuatnya itu. Namun, dia tidak menyangka petir surgawi begitu kuat. Bahkan Gu Tua pun terkekang olehnya. Baiklah, ayo pergi. Petir surgawi ini sangat kuat. Kamu akan memahami betapa kuatnya petir itu di masa depan. Yang paling penting sekarang adalah menemukan kota sehingga kamu dapat memahami situasi benua ini. Ini akan memungkinkan kamu harus tahu cara bertahan hidup di benua ini. Kata-kata Guyu baru saja terdengar saat dia berubah menjadi seberkas cahaya yang memasuki tubuh Xiaoyan. Xiaoyan awalnya terkejut. Dia kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu. Pak Tua, apa yang kamu lakukan? Hei, dua lelaki kecil di tubuhmu masih terluka. Jika mereka perlahan pulih, setidaknya akan memakan waktu 3 atau 4 bulan. Jika lelaki tua ini tidak masuk ke tubuhmu, bagaimana aku bisa menyembuhkan mereka dengan cepat? Selain itu, ini kekuatan orang tua itu tidak lemah. Tapi kamu, Nak, jangan terlalu optimis. Selama orang tua ini ada di luar, bahkan jika kamu bertemu seseorang yang lebih kuat darimu, siapa yang berani menyentuhmu? Pernahkah kamu memikirkan ini sebelumnya? Hei, Guyu menyeringai saat dia menjawab Xiaoyan. Xiaoyan tercengang saat mendengar ini. Setelah itu, dia tidak lagi berbicara. Dia meringkuk bibirnya dan terbang keluar dari hutan. Xiaoyan mengerutkan kening beberapa saat kemudian. Dia memandangi hutan luas di kejauhan.
Xiaoyan telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki sebelumnya. Ada hutan hijau tak berujung dalam jarak ribuan mil. Tidak peduli bagaimana Xiaoyan mencari, dia tidak dapat menemukan jalan keluar. Xiaoyan tidak berdaya, dia hanya bisa bertanya pada Guyu di dalam hatinya. Gu tua, bagaimana situasinya sekarang? Elder Bone, bagaimana situasinya sekarang? Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu kami mengamati sekeliling dan melihat apakah kami dapat menemukan jalan dengan aura manusia. Jika tidak, jika kami terus berjalan tanpa tujuan seperti ini, kami tidak akan bisa untuk keluar seumur hidup kita. Oleh karena itu, kita hanya bisa meminta bantuan Penatua Bone. Guyu tertawa saat mendengar ini. Setelah itu, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, Xiaoyan, kamu harus memperhatikan apa yang kamu katakan lain kali. Jika terjadi sesuatu, hehe, kamu akan menjadi satu-satunya yang tidak akan bisa pergi. Orang tua ini tidak akan ada. Hehe, baiklah. Aku tidak akan bermain denganmu untuk saat ini. Pergi ke Tenggara. Ada aura manusia 8.000 mil jauhnya. Kamu seharusnya bisa menggunakannya untuk meninggalkan hutan ini. Xiaoyan sedang dalam suasana hati yang baik saat mendengar ini. Tubuhnya bergerak dan dia terbang ke arah itu. Sesaat kemudian, tubuh Xiaoyan yang bergerak perlahan terhenti. Pandangannya melihat ke bawah. Pada saat ini, di tanah di bawah, ada sesosok manusia muda yang seluruh tubuhnya berlumuran darah bertarung dengan binatang ajaib berbentuk serigala yang sangat besar. Dari permukaan, Magical Beast tampaknya mengalami cedera yang cukup serius. Namun, kondisinya jauh lebih baik daripada manusia. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, sosok manusia muda itu akhirnya berhenti sejenak. Magical Beast berbentuk serigala mengambil kesempatan ini dan mencakar dada manusia muda itu. Manusia muda itu terlempar dan mematahkan 4 hingga 5 pohon besar sebelum dia berhenti. Namun, serigala raksasa itu tidak menyerah pada kesempatan untuk membunuhnya. Cakarnya sekali lagi menusuk ke arah dada pemuda itu. Jika cakar ini menyerang, manusia muda itu pasti akan mati. Mata manusia dipenuhi keengganan saat dia perlahan menutupnya, menunggu saat kematian berikutnya. Aduh! Suara tajam terdengar di udara dan serigala besar itu jatuh ke tanah. Sosok manusia muda itu membuka matanya sekali lagi dan melihat sosok berjubah putih di dahan pohon. Kepalanya miring ke samping dan dia pingsan. Bersambung.